dalam pemeriksaan pajak, lebih khusus ke metode teknik. Kemarin pengertian metode teknik dan prosedur, ya, bahwa metode adalah isinya dalam suatu program pemeriksaan. Atau saya mulaikan dari awal lagi ya, biar ingat lagi yang saya jelaskan di awal. Pemeriksaan itu uji kepatuhan yang memang kewenangan diberikan kepada Dirjen Pajak untuk melakukan uji kepatuhan dan tujuan lain. Tapi Dirjen nggak bisa melaksanakan sendiri, sehingga dia perlu kewenangannya itu dilimpahkan ke petugas pemeriksa sama ke fungsional pemeriksa pajak atau ke tenaga ahli. Kenapa diperiksa? Karena self assessment, sehingga kekhawatiran ada beberapa yang tidak patuh, maka yang diperiksa itu adalah yang teridentifikasi ada ketidakpatuhan, baik formal maupun material. Dari mana kita memperoleh identifikasi ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan? Dari identifikasi masalah. Ilmu apa yang dipakai untuk identifikasi masalah sehingga kita bisa mengidentifikasi ketidakpatuhan dalam bidang perpajakan? Salah satunya adalah analisis laporan keuangan dan SPT. Salah 2, salah 3, salah 4-nya adalah semua materi pembelajaran KUP, PPH, PPN, pengakun 1, pengakun 2, AKM, AKL, auditing. Pasal 29 Undang KUP, Dirjen Pajak mau berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan dan tujuan lain. Ya, self assessment kalau tidak dilakukan kata rakyat, self assessment kalau tidak ada proses pengujian ketidakpatuhan itu bisa melaporkan apa adanya, tidak ya benar gitu ya, dimodifikasi karena orang berusaha menghindar pajak. Nah, bila teridentifikasi ketidakpatuhan dengan analisis laporan keuangan dan SPT, maka rencanakan untuk diperiksa yang pos-pos SPT yang tidak patuh itu, yang teridentifikasi ada masalah, rencanakan diperiksa. Siapa yang merencanakan? Fungsional pemeriksa pajak atau tim pemeriksa pajak atau petugas pemeriksa pajak yang sebelum surat perintah pemeriksaan pajak itu diberikan berkas wajib pajak. Untuk apa? Dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa, Pak? Pajak. Prosedurnya bagaimana? Tergantung lapangan, kantor. Sudah dibahas mana yang lapangan, mana yang kantor. WP teridentifikasi. Sebelumnya tuh, sebelum dianalisis bersas, analisis identifikasi masalah ya, horizontal, vertikal, pas sudah belajarkan di KLK SPT ya. Sudah melihat komparatif time series, common size, cross section, sudah belajar rasio dan sebagainya. Ya. CTTOR dan sebagainya. Ilmu ALK itu dipakai untuk menganalisis kewajiban perpajakan wajib pajak. Teridentifikasi ketidakpatuhan.
maka rencanakan yang teridentifikasi ketidakpatuhan untuk diperiksa. Buat usulan ke kepala UP2. Ini Pak, Bapak kan ngirim berkas saya ke saya nih untuk dianalisis. Karena masuk daftar nominatif nih yang harus diperiksa. Terus Bapak disposisi saya untuk melakukan identifikasi masalah, rencana pemeriksaan, program pemeriksaan berupa teknik dan prosedur. Ini saya kerjakan 5 wajib pajak berkas. Kepala UP2 setuju, ya udah tanda tangan rencana pemeriksaan. Menyetujui. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, tanyakan lagi di situ oleh kepala UP2. UP2 itu adalah unit pelaksana pemeriksaan. Nah, sebelum diajukan ke kepala UP2, setelah dibuat identifikasi masalah, buatkan rencana pemeriksaan di pos-pos tertentu yang memang teridentifikasi ada masalah. Periksa. Kemudian pakai metode apa? Langsung dan tidak langsung. Metode tidak langsung tadi kemarin sudah dibahas bahwa satu, saat identifikasi masalah. Kedua, saat metode langsung tidak dapat digunakan. Ketiga, untuk mendukung metode langsung. Nah, jadi metode itu pilihan ada 2 saat mau merencanakan, mau pakai langsung mau tidak langsung. Nah, kemudian tekniknya ada 16 dan teknik lainnya. Sebutkan pas saat rencana, saya mau pakai teknik ini dan langkah-langkahnya ini. Teknik ada 16. Teknik pemeriksaan. Siapa yang berpendapat apakah teknik ini dapat dipakai dalam semua pengujian kepatuhan, semua pos-pos atau akun-akun, atau tergantung pada akun dan kondisi lainnya? Jelaskan, silakan. Teknik misalnya contohnya, wawancara ini bisa dipakai untuk apa? Inspeksi bisa dipakai untuk apa? Teknik ini, silakan. Bisa di slide kan udah dapat semua ya. Bisa lihat ke bawah-bawahnya itu prosedur-prosedurnya. Atau pertanyaan saya, apakah setiap gini aja sederhananya, apakah setiap teknik ini bisa dipakai untuk menguji kepatuhan penjualan? Saya yang jawab, silakan. Semua teknik ini bisa? Atau dasar pemilihan salah satu teknik itu apa sih? Lah, kok nggak pada bunyi? Anak saya nih. Ya, silakan. Dan kalau menurut saya itu yang teknik-teknik ini disesuaikan dengan pos-pos yang ingin diuji, Pak. Misalnya kalau konfirmasi itu, misalnya kalau konfirmasi itu untuk menguji piutang usaha kepada supplier atau yang pihak ketiga. Kalau misalnya pengujian fisik itu untuk menguji sisa ending inventory di akhir tahun gitu Pak. Sesuai pos. Oke, tepat sekali ya, karena relatif tepat ya. Poin 2 buat Dan ya, PIC.
Jadi enggak semua, jadi tergantung kondisi pos yang diperiksa, ya keadaannya dan di teknik yang dipakai itu. Contohnya, pas saat memanfaatkan data informasi untuk mencari data internal eksternal dari WP yang diperiksa. Ini pas awal-awal aja kita sudah bisa mencari sebelum ke lapangan, sebelum muncul SP2, kita cari dulu, browsing dulu dari data internal. Data SPT itu data WP, tapi kalau sudah ada di KPP itu data internal kita. Akte pendirian punya WP awalnya, kalau sudah di kantor diperolehnya dari data, ya sudah jadi data internal. Terus apa dong data eksternal? Ya dari laporan auditor independen, lah itu punya WP, tapi dapatnya dari kantor, dari Bursa Efek Jakarta. Laporan asosiasi, harga internasional, ya kalau penetapan harga itu harga semen nasional, harga internasional misalnya untuk barang CPO, crude palm oil, itu data eksternal. Data itu pas saat dapat berkas dari, kalau di KPP dari seksi pemeriksaan, termasuk dikirimkan kalau data fisiknya, lembaran data. Kok isi datanya sudah di-entry di data di portal DJP. Dibuka. Nah, tapi semua data itu harus dimanfaatkan, dibuat kertas kerjanya. Data ini dipakai untuk ini, data ini dipakai, dan sudah benar atau salah, ada koreksi sekian dijelaskan. Teknik pemanfaatan data. Pengujian keabsahan dokumen. Kenapa dokumen itu kita butuhkan untuk diuji keabsahannya? Karena itu dokumen pinjaman kertas sehingga menunjukkan biaya yang, karena itu dokumen royalti sehingga pendapatan royalti, atau dokumen biaya royalti. Kenapa? Karena dia memakai franchise, dan franchise itu dilihat berapa biaya bayar royalti kalikan persentase royalti, bisa tuh diuji, ya enggak? Evaluasi, ya kita mengevaluasi secara keseluruhan kan dipandang perlu. Pelajari gambaran umum dan kegiatan usaha wajib pajak. Pelajari dan cek kelengkapan SPT termasuk laporan dokumen. Lakukan penilaian atas sistem pengendalian wajib pajak. Ini evaluasi, salah satu contohnya. Teknik berikutnya terus analisis angka-angka. Kenapa ini dibutuhkan? Untuk mengurai atas angka-angka dan bagian-bagian yang hubungan dengan angka-angka ada pos lain. Angka SPT, laporan keuangan. Gimana sih nggak nyambung, dianalisis? Oh ternyata akun di dalam laporan keuangan banyak, tapi di SPT hanya format yang di kemarin kita lihat itu ya, 171 Romawi 1 halaman 2 sama ya di situ yang harga pokok, biaya usaha lainnya. Bandingkan lakukan analisa angka SPT dan wajib dengan neraca laporan laba rugi. Ini di SPT sekian, laba ruginya mana nih? Kok biaya gaji honorarium 5 miliar di SPT. Dilihat, lah gaji kok cuma 3 miliar. Oh, tunjangan masuk situ. Makan minum kantor masuk biaya gaji. Oh, jumlah. Oh ya, terus angka-angkanya. Oke, penelusuran bukti. Bukti suatu transaksi kita lihat, dicari. Yang telah dicatat, di vouching, ditelusuri pencatatannya gimana, nilai buktinya berapa, kalau ada kecurigaan.
Cocokkan bukti dengan transaksi, teliti validitas dan relevansi bukti. Pastikan ada apakah bukti transaksi telah dicatat dan dilaporkan. Code tracing itu completeness, kemarin waktu assertion management. Bagaimana kekompletannya, kemudian kalau untuk akurasi dan validitasnya vouching dilihat dari general ledger ke buktinya. Keterkaitan. Bawa kertas dan bolpen. Atau mau pakai Excel nggak apa-apa. Piutang awal Rp100.000.000. Penjualan 5 miliar. Sorry, salah. Piutang awal 100 juta. Pelunasan 5 miliar. Saldo akhir piutang sebentar. Pelunasan tadi 5. Kurang pas kalau gitu. Piutang awal 100 juta. Pelunasan ada 5,6 miliar. Piutang akhir 200 juta. Sudah? Piutang akhir 200 juta. Pelunasannya 5,6 ya. 5,6. Piutang awalnya 300, sorry. Piutang awalnya 300. Piutang awalnya 300, pelunasan 5,6, piutang akhirnya 200. Ini PKP. Penjualan semua kredit. Berapa penjualan yang terjadi? Untuk menjawab ini, ada soalnya ditulis ya. Saya ingin ada yang menjawab PKP menjual BKP 100 juta harga jualnya kredit.
Jurnalnya gimana? Pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai TSO. PKP menjual 100 juta kredit tidak tunai maksudnya. Jurnal gimana? Izin menjawab, Pak. Silakan. Berarti di debitnya ada account receivable sebesar 110 juta, sales di kreditnya sales atau penjualan sebesar 100 juta, dan PPN keluaran sebesar 10 juta. Kevin pelihara burung indah banget suaranya. Betul sekali. 110 juta. Coba Kevin pakai bahasa Indonesia ininya, akun-akunnya. Utang usaha debit 110 juta, penjualan kredit 100 juta, PPN keluaran kredit 10 juta. Oke, makasih. Kasih tolong poin 1 ya. Jadi akun mana yang terkait dalam penjualan kredit? Atau pos rekening apa saja tuh? Nama beda-beda, ada pos, ada akun, ada rekening. Apa Kevin yang terkait tadi, yang dipengaruhi? Utang usaha sepertinya. Sama? PPN. Satu lagi? Sama penjualan. Iya, itu. Jadi ada keterkaitan antara piutang usaha dengan penjualannya. Berarti kita bisa nguji penjualan dengan melihat piutang usaha dong, ya enggak? Ya, seperti itu maksudnya keterkaitan. Pembelian kredit sebesar 50 juta, jurnalnya gimana? Periodik. Jurnalnya gimana? Pembelian 50 juta kredit. Pakai bahasa Indonesia aja akunnya, jangan gesok. Pembelian kredit ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Debit pembelian, kredit utang dagang sebesar 50 juta. PKP. Oh, ada PPN masukannya debit 5 juta. Jadi hutang dagangnya? 55. Oke, kasih Clementin. Siapa namanya? Clementin. Ya, makasih. Ya, poin 1 juga. Jadi seperti itu. Maka ada keterkaitan akun apa dengan akun apa? Clementin. Persediaan sama utang, Pak. Tadi periodik. Ya. Periodik, akun yang di debitnya apa? Pembelian nih. Iya. Jadi kalau nguji pembelian bisa dengan melihat akun Utang. Utang, tepat. Ya, tolong kasih reward. Seperti itulah pengujian keterkaitan. Ya, jadi ada berapa akun yang cara mengujinya dengan akun yang lain atau pos dengan pos yang lain. Nah, untuk mengetahui piutang yang terjadi, tadi caranya ada PPN-nya kayak gitu dan sebagainya.
Kalau siklus pencatatan alur jurnalnya, piutang tadi 300 juta. Atau gini dulu. Piutang awal 1 juta. Penjualan 10 juta. Sehingga ditambah PPN penjualan jadi 11 juta ya. Penjualannya kredit. Maka piutang 10 juta ditambah penjualan piutang atas penjualan sekarang 11 juta jadi 12 juta ya. Tambah 1 juta jadi 13 juta ya. Saldo pelunasan 10 juta piutang. Jadi saldo akhir berapa? 1 juta tambah 11 dilunasi 10 juta. Saldo akhir piutang berapa? 2 juta. 2 juta. Coba uji penjualan dengan piutang tersebut. Caranya gimana? Supaya kita tahu bahwa penjualan itu 10 juta. Saldo akhir ditambah, tulis. Saldo akhir tambah pelunasan dikurangi saldo awal piutang sama dengan piutang yang terjadi. Dikurangi PPN sama dengan penjualan. Betul nggak? Kalau tadi kan logika siklus akuntansi ya. Yang 1 juta tambah 11 juta dikurangi pelunasan 10 juta, sisa saldo akhir piutang 2 juta ya. Ini saya tuh seneng ngajar tanpa ada tertulis kayak biar semuanya ikut memikir. Karena kalau sudah ada semua latihan soal dipaparkan dalam saat, udah nanti saya belajar sendiri. Kalau begini kan otaknya berusaha mikir semua. Tapi bagi yang males ya ini biasanya keteteran bentar aja deh nanya temen aja. Atau enggak nunggu rekamannya aja diulang lagi gitu. Oke. Siklus saldo awal piutang ditambah penjualan 10 juta tambah 10% dari 11 juta nambah piutang 11 juta. Tadi jurnalnya udah dibikin sama Kevin. Ya, piutang 11 juta pada penjualan 10 juta pada pajak keluaran 1 juta. Karena penjualan ini piutang awalnya 1 juta tambah penjualan 11 juta berupa debit piutang ya. Jadi 12 juta dikurangi pelunasan 10 juta maka saldo akhir 2 juta. Sekarang kita uji. Laporan WP seperti itu dalam buku besar. Dalam buku besar piutang. Kalau kita uji, saldo akhir berapa? Berapa Kevin? 2 juta tadi Pak saldo Ya. akhir. Pelunasan berapa Kevin? Pelunasan 10 juta. Jumlahkan Kevin. 12 juta. Dikurangi saldo awal. Dikurangi 1 juta berarti jadi 11 juta. 11 juta itu piutang yang terjadi, betul dalam tahun itu? Betul. Kurangi PPN yang termasuk di dalamnya, berapa PPN? 1 juta Pak. Maka penjualan yang terjadi berapa? 10 juta. Nah, itulah cara menguji.
Cara menguji seperti itu. Oke, itu dari buku besar piutang. Tapi namanya buku besar kan relatif udah benar. Pelunasan biasanya masuk ke mana? Ke gentong, ke bawah kasur, atau kemana uangnya? Jaki taruh di bawah bantal pelunasan dari piutang. Hah? Biasanya Enggak, disimpan Pak. di mana? Kalau pelunasan masuknya berarti ke kas, Pak. Akun kas. Kas atau dan bank ya biasanya, Ya, store bank ya. ya, Pak. Oke, jadi dalam pemeriksaan itu dilihat uang yang masuk ke kas dan bank yang dari konsumen. Ya, jangan percaya dari buku besar piutang. Dari rekening koran yang ada dan yang masuk kas yang dari konsumen itu diteliti, diperiksa. Ternyata dari konsumen uang yang SPT masa PPN DPP-nya 10 juta dan PPN-nya 1 juta. Ya, SPT Pak masa PPN. Sekarang diperiksalah uang yang masuk ke rekening koran dari pelanggan sama ke kas. Yang masuk 22 juta uang masuknya. Berapa penjualan yang terjadi? Bagaimana ngitungnya? Ayo kerjakan. Yang uang masuk itu ternyata bukan 10 juta, ada 22 juta. 20, sorry bukan 22. Ya 22 benar. $21 juta biar enak hitungannya. Uang masuk ternyata 21 juta. Berapa PPN yang ini? Berapa penjualan yang terjadi dari pengujian arus piutang? 20, Pak. Caranya? Saldo akhir tadi kan 2 juta, terus ditambah pelunasannya 21 dikurangi saldo awalnya 1 juta, jadinya piutang yang terjadi 22 juta. Lalu PPN-nya berarti ada 2 juta dibagi 1, dikali 1,1 terus dikurangin, jadinya penjualannya 20. Oke. Jasa tepat ya, jadi keyword poin 1 kasih PSI. Oke. Seperti itu logisnya rumus. Sekarang saya tambahkan di SPT PPN baru dipungut DPP-nya tadi 10 juta. Sehingga distorkan PP-nya 1 juta misalnya. Nggak ada pajak masukan. Nah, di hasil pemeriksaan PPN-nya, kita men-state bahwa PPN-nya sudah dipungut sebesar 2 juta. Ya. Kalau itu yakin di faktur pajaknya benar seperti itu, maka dia mungut 1 juta tapi tidak menyetorkannya enggak? Kalau terbukti itu, maka pasal berapa sanksinya?
Dan berapa persen? Mungut tidak menyetorkan? Motong tidak nyetorkan berapa persen? 100%. Ya, Kevin udah ketemu. Kamu nih nanti calon dirjen Menkyu mudah-mudahan ya, rajin banget. Saya lihat kamu depannya udah langsung pas tanya gitu buka-buka buku. Undang-undang maksudnya. Ya. Kalau kamu dirjen tapi yang lain menteri, ya. Udah dipuji ternyata teman-teman yang lainnya menteri. Oke. Seperti itu ya. Jadi, nah sekarang, jadi gimana Pak? Ya tergantung keadaan nanti dilihat. Kalau benar-benar dipungut dan tidak distorkan, dipungutnya 2 juta dan tidak distorkannya hanya 1 juta, maka sanksinya 100%. 13 ayat 3 ya. KUP. Tapi kalau dia baru mungut 1 juta dan melaporkan 1 juta, maka di penjualan lainnya belum dipungut, maka 22 jutanya dikurangi 1 juta. Ya, Jaki ya. Kan tadi 2 juta itu dari rumus 10/110. Tapi kalau kita lihat di lapangan nanti fisiknya, dia ini mungut atau tidak melaporkan, atau memang baru mungutnya 1 juta, yang lain nggak dipungut, ya nggak? Maka 22 juta itu jangan dikurangi 2 juta, tapi dikurangi 1 juta. Tergantung keadaan yang benar yang mana. Kalau pakai rumus ya berarti kurangi 2 juta. Tapi kalau kenyataannya misalnya dia mungut seperti itu, kurangi 2 juta berarti kok baru setor 1 juta? Iya boleh, ini kan dikurangkan 2 juta tapi sanksi 100% dari 2 juta, dari 1 jutanya. Kan 2 juta yang dipungut, distorkan 1 juta, ditahan dia 1 juta, nggak distor, maka 100%. Tapi kalau memang dia belum mungut, 22 jutanya dikurangi 1 juta, dikurangi PPN. Jadi penjualannya jadi 221 juta. Ya, logika pengujian. Saya berharap sih ya, mahasiswa lulusan D3 pajak ya kalau nggak AR ya pemeriksa pajak atau petugas pemeriksa pajak yang segera. Setelah itu langsung D4 ya nggak? Sambil ya paling nggak langsung lah, setahun diklat atau apa nanti D4. Ya sekarang adik kelas 3 tahun ini ada pilihan untuk langsung D4. Tapi kan persaingannya bujubune. Berapa ratus orang yang diterima, berapa ratus ribu yang daftar. Inilah pengujian keterkaitan. Oke. Nah, ada kalau di dalam pengujian tidak langsung juga ada satuan unit produksi kemarin ya dibahas ya. Nah, pengujian langsung arus barang. Ini pengujian ini yang relatif banyak dipakai oleh pemeriksa pajak. Oke. Bapinsi dan kertas. Persediaan awal 1.000. Pembelian 15.000 unit. Persediaan akhir 2.000 unit. Awal 1.000, pembelian 15, persediaan akhir
12.000 unit. Harga 1 unit 10 juta. Berapa penjualan? 1.000 tambah 15.000 kurangi 2.000. 14 miliar bukan? 14.000 Pak. 14 miliar. Itulah cara berpikirnya arus barang. Cara berpikirnya logika pengujian arus barang. Tulis lagi. Persediaan awal crude palm oil CPO sebanyak 1.000 kilo. 100.000 kilo. Tandan buah segar yang diproduksi selama 2018 tadi 100.000 ya. Tandan buah segar yang diproduksi selama 2018 100 juta kilo. Jadi 100 juta kilo itu berapa ton? 1 juta. 1 juta ton. 100.000. 100.000 ton. Rendemen 5%. Apaan rendemen? Tandan buah segar, apakah yang orang Kalimantan apa Sumatera itu tandan TBS tahu ya? Diambil kan sawit itu ya kayak kurma gitu loh, ya kan? Dikepras, diambil, diangkut, tuh kayak yang suka ngangkut truk sawit itu kan itu tandan buah segar tuh yang di ini, yang di bawahnya, Sempat ada yang lihat kan truk sawit ya bawa ke pabrik CPO. Rendemen itu adalah dari tandan buah segar yang jadi crude palm oil itu hanya 5%. Kan ada ampas, ada bonggol, ada kulit apa, dan akhirnya 5%. Paling bagus sebenarnya 3%-an. Tadi 100.000 kilo. Tandan buah segar yang diproduksi, yang diambil tadi berapa? 100 juta ya? Iya. Persediaan akhir CPO 200.000 kilo. Berapa harga jual CPO? 6.000 per kilo. 8.000 lah. Sekarang minyak tuh berapa sih? Minyak goreng berapa? Amelia? Ya Pak, Sekilo minyak goreng berapa? Kurang tahu Pak, belinya literan. Ya, perempuan nggak tahu. Beli apa? Literan Pak kalau beli. Enggak, Sania atau Boy Molly. Literan atau kiloan? Literan Pak, yang kiloan tuh kalau yang curah deh biasanya.
Buset dah. Ih, sok iye aja, asal Jawa, bukan pernah belanja aja. Itu Pak. Oke. Jadi sekarang rendemennya 5%. Harga per kilo 10.000. Berapa penjualan yang terjadi? Nah, itu harus barang. Tapi produksi ya enggak. 100.000 ditambah TBS masuk berapa tadi? 100 juta ya? 5. 500 juta. Kalikan 5%. Berapa? 500 juta kali 5%? TBS-nya tadi 100 juta, Pak. Oh, 100 juta tadi 500. 5%? 5 juta. 5 juta. 5 juta. Tambah 100.000? 5 juta 100. 5 juta 100.000. Kurangi 200. saldo akhir? 200. 200.000. Berarti 4.900.000. Iya, Pak. Yang terjual ya? Ya, Pak. Yang terproduksi ya? Persediaan awal CPO? 100.000. Hah? 100.000, Pak. 100.000. Persediaan akhir CPO? 200.000. 100.000. Ya udah, jumlahkan berarti terjualnya berapa? 4.900.000 kilogram. Kali harga 10.000. 49 miliar. Nah, itulah arus barang untuk yang produksi. Jadi sudah tahu juga rendemennya. Rendemen tuh proses ini. Biasanya kan heboh tuh apa? Lagi in banget kalau di Sumatera ya untuk sawit itu. Nah, itulah pengujian keterkaitan. Pengujian keterkaitan. Dan arus barang, kemudian arus uang. Oke. Arus piutang tadi sudah ya. Arus utang untuk menguji apa? Pembelian. Arus uang sebetulnya sebelum ini tadi ditanyakan arus uang. Nah, arus uang itu kan penerimaan kas dan bank yang dari penjual dari pelanggan ya. Oke, dipakai masukkan ke sini. Tuh. Pelunasan penerimaan melalui kas bank di arus piutang. Ada yang ditanyakan nggak? Lanjut. Ekualisasi dan rekonsiliasi. Ini juga suatu hal yang kepastian harus dilakukan. Baik. Catat lagi. Dalam General Ledger, laporan keuangan dan SPT, penjualan 10 miliar. Tulis 10 miliar. Dalam SPT PPN, penyerahan atau dasar pengenaan pajak
ada penjualan 10 miliar, ada 16D 100 juta, ada penyerahan antar cabang 1 miliar, ada pemakaian sendiri 400 juta. Berapa DPP PPN? DPP itu dasar pengenaan pajak. Berapa DPP PPN? Masih mood Jaki. Udah jawab tapi mulutnya aja komat kamit karena mood. Berapa Jaki DPP PPN? 11.500 kan? Dari mana? Dari penjualan, lalu ditambah pasal 16D, ditambah penyerahan antar cabang. Ya. Penjualan berapa? 10 miliar, Pak. Terus bacakan. 16D-nya 100. Ya. Lalu penyerahan antar cabangnya 1M. Yang 500? Oh, yang 11.100, Pak. DPP-nya. Penyerahan antar cabang sama penjualan sama 16D, Pak. 11.100. Salah nggak WP? Kau melaporkan seperti itu. Beda ya antara penjualan dengan DPP PPN ya. Nah itulah ekualisasi. Diekualisasikan gitu loh. Kalau penjualannya ternyata 12 miliar, maka penjualan di PPN ada 12 miliar, maka DPP PPN seharusnya kalau di penjualan bisa dikoreksi sama pemeriksa. Jadi, awalnya kan laporan SPT 10 miliar ya. Penjualan jadi 12 miliar. Maka menurut pemeriksa DPP PPN jadi berapa? 13 miliar 100 juta. 12 miliar? 13 miliar 100 juta. Oke, Jaki dan Kevin. Poin 1. Seperti itulah ekualisasi. Ya. Membandingkan, mencocokkan dua lebih angka yang mempunyai hubungan satu sama lainnya. Ya, diekualisasikan. Oke, ekualisasi seperti itu. Kemudian nah, rekonsiliasi. Bentar. Harus pindah.
Mhm. Sekarang gini, kita buat rekonsiliasi. Kredit PPh 22 yang bersumber dari pemungutan oleh bendaharawan atas penjualan kepada bendaharawan pemerintah sebesar 150 juta. Tulis 150 juta. Kredit PPh pasal 22. Penjualan kepada selain bendaharawan sebesar 5 miliar. Penjualan kepada selain bendaharawan. Wajib pajak melaporkan penjualan dalam PPh badan sebesar 12 miliar. Dan melaporkan dasar pengenaan PPN sebesar 13 miliar. Berapa koreksi PPh badan dan berapa koreksi DPP PPN? Nah, udah mulai menghitung nih. Kredit PPh 22 yang dikreditkan di PPh badan atas penjualan kepada bendaharawan sebesar 150 juta. Penjualan yang dilaporkan sebesar 12 miliar. Penjualan kepada pihak ketiga selain bendaharawan 5 miliar. Sekarang berapa dulu koreksi penjualannya? Caranya gimana? Penjualan seharusnya berapa dilaporkan di PPh badan? 15 miliar, Pak. Dari mana? Siapa tadi kamu? Ahmad. Ya, silakan lanjutkan. Betul, dari mana? Betul, dari mana angkanya?
Kasih ribet ya poin 1. Siapa tadi yang jawab? Akhir, Pak. Lintang. Hah? Akhir, Pak. Ahyar, ya Ahyar, silakan lanjutkan. Dari mana? Jelaskan ke teman-temannya dari mana. Oh ya, maaf tadi keluar jangan jelek. Tadi itu kredit kan PPh pasal 22 150 juta. Nah, tarifnya itu kan kalau PPh pasal 22 1,5%. Berarti 150 juta dibagi 1,5% dapatnya 10 miliar. Nah, terus ada penjualan selain benda rawan tadi itu dapatnya 5 miliar, di total 15 miliar. Oke, ya poin 2 deh. Sudah berjuang. Koreksi penjualan PPh Badan jadi berapa? 3 miliar, Pak. Oke, 3 miliar. Koreksi PPN? Baru lapor 11? 11 berarti 4 miliar. 4 miliar. Itulah yang makasih Adi Ahmad Ahyar. Ya, jadi itulah yang namanya rekonsiliasi dan direkonsiliasi. Ya, direkonsiliasi. Ekonsiliasi, rekonsiliasi itu hampir sama. Dibanding-bandingkan objek dengan objek lainnya. Jadi bisa saja PPN itu di awal saat ekualisasi bisa berbeda dengan PPh Badan. Nggak salah, tapi harus terekualisasi. Di ekualisasi juga bisa menimbulkan koreksi, ya dengan barusan seperti barusan tadi. Ya. Oke. Nah, ekualisasi rekonsiliasi ini selalu terkait dengan SPT, bandingkan. Ya, seperti itu. SPT yang ada, SPT PPN. Nanti di sini ada PPh Badan kan ada 1/1 Romawi 2 halaman 1. Itu ada biaya usaha, harga pokok, penghasilan luar negeri dan lainnya. Nah, ekualisasi antara objek PPN dan PPh. Kenapa pemberian cuma-cuma nambah dari peredaran usaha untuk mencari DPP PPN? Kan kita berangkat dari peredaran usaha ya. Hasil koreksi tadi kan saya bilang hasil koreksi peredaran usaha sekian. Nah, ini tambah. Kenapa peredaran usaha yang dimunculkan dari PPh Badan harus ditambah pemberian cuma-cuma untuk mencari DPP PPN? Jawabannya karena isi titik-titiknya. Izin menjawab, Pak. Silakan, Rizal. Karena pemberian cuma-cuma itu menurut peraturan perundang-undangan PPN juga dikenakan PPN sebesar harga pokoknya, Pak. Jadi dianggap seperti penjualan tapi sebesar harga pokoknya, nggak ada apa-apa DPP-nya. Ya. Pemberian cuma. Jadi maksudnya kenapa ditambahkan? Karena tidak ada di. Karena tidak ada di peredaran usahanya, nggak masuk. Betul, Rizal. Poin 1 ya. Tidak ada di peredaran usaha, tapi dia terhutang PPN. Harus tambahkan. Adanya di mana tuh? Biaya promosi biasanya. Ya. Debet. Karena persediaan kan hilang tadi sebesar harga pokoknya. Biaya promosi pada persediaannya enggak? 16D, kenapa harus ditambah?
16D kenapa harus tambah? Karena penjualan aktiva yang semula tidak untuk dijual karena terhutang PPN tapi tidak ada di sama jawab di peredaran usaha ya. Adanya di penghasilan lain-lain. Oke. Uang muka akhir kenapa harus nambah, uang muka awal kenapa harus ngurang? Ayo. Jaki tambah liar. Kevin udah muter otaknya. Kenapa uang muka awal harus nambah? Uang muka akhir harus ngurang. Izin menjawab, Pak. Coba menjawab. Karena kan kalau uang muka akhir nambah, di sini ditambah, uang muka awal berkurang kan, berarti uang muka akhir dikurangi uang muka awal, berarti ada pelunasan. Nah, PPh itu ingat saya itu cash basis, Pak. Berarti dia anggap masuk ke penghasilan seperti itu, Pak. Untuk mencari DPP PPN gitu ya. Kenapa harus dikurangi uang muka awal, ditambah uang muka akhir ya? Ini kan dari peredaran usaha ya. Untuk kita dapat angka peredaran usaha, baik hasil koreksi. Untuk mencari DPP PPN ditambah uang muka awal, dikurangi uang muka akhir, balik-balik. Ditambah uang muka akhir, dikurangi uang muka awal. Izin jawab, Pak. Silahkan. Mungkin kalau uang muka awal itu karena kan kalau pas kita terima uang muka itu dibuat juga faktur PPN-nya, jadi udah kena di masa sebelumnya. Kalau uang muka akhir belum kena PPN, jadi ditambahkan ke DPP-nya. Uang muka akhir belum kena PPN. Kalau uang muka awal sudah dikenakan di faktur sebelumnya. Jadi harus dikurangi. Kalau yang awal, kalau yang akhir ditambah. Nggak usah dikenakan PPN lagi gitu ya? Iya. Yang akhir masih harus dikenakan. Karena masih harus dikenakan atau belum dimasukkan ke faktur yang sebelumnya, Pak. Jadi harus ditambahkan. Belum masuk di dalam apa? Faktur udah uang muka akhir, tapi belum masuk dalam. Kita masuk DPP PPN ya dari peredaran usaha. Kenapa uang muka akhir harus dikurangkan gitu? Bisa menambahkan, Pak? Ya, boleh. Tapi barusan siapa Muhammad Rizal poin 1 dulu ya. Ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya selama uang muka pelanggan awalnya itu di masa faktur sebelumnya, misalnya sekarang kita masa fakturnya itu di bulan April, itu mungkin maksudnya kalau di sini menurut saya, Pak ya, itu uang muka pelanggan awal itu di Maret gitu. Jadi PPN-nya itu telah dilaporkan. Ya, di masa Maret. Ya, dan 6B1.1. Ini kan kita laporan keuangan tuh awal tahun dan akhir tahun ya, akhir periode ya. Maksudnya uang muka awal akhir itu adalah pada saat satu laporan posisi keuangan misalnya 31 Desember 2019. Itu berarti awal di
1 Januari 2020 ya enggak? Berakhir laporan keuangannya 31 Desember 2020. Maka uang muka akhirnya itu adalah per 31 Desember 2020. Kita lihat kewajiban PPN dalam tahun pajak 2020 tersebut ya. Ya kan? Nah, untuk mencari penjualan untuk mencari dasar pengenaan pajak, kita kan berangkat dari penjualan peredaran usaha. Kenapa harus ditambahkan saldo akhir di uang muka PPN, hutang uang muka PPN di tahun 2020? Dan kenapa harus dikurangi di uang muka awal ya? Gitu maksudnya kan. Kita berangkat dari saldo penjualan, dari angka yang diperoleh dari hasil pemeriksaan untuk peredaran usaha. Kita mau nyari berapa dasar pengenaan PPN-nya. Dikurangi uang muka awal ditambah uang muka akhir. Uang muka awal itu per 31 Desember 2019. Kan uang muka awal berarti di opening balance 2020 kan opening balance bukan muka awal berarti ya. Dengan dikurangi ditambah uang muka akhir di 2020. Ada yang nambahkan dan tadi menyempurnakan? Saya kasih contoh teknisnya dulu. Motor paling murah apa? Scoopy. Ada yang 10 jutaan nggak motor? Biar gampang angkanya. Pak. Ya. TVS dulu harganya sempat 11 juta. Ya, TVS 10 juta misalnya TVS ya. Biar ini dulu. 10 juta, 11 plus PPN. Awal ada yang ngasih DP sebesar 5 jutaan. 5 orang. Tulis lagi. 5 juta 5 orang. Oke, uang masuk 25 juta plus PPN 2,5 juta, 27,5. Ya. Kemudian harga 10 juta. Tulis 5 masing-masing 5 juta. Dalam periode 2020 berfluktuasi nggak sih uang muka uang, tapi penjualan sebanyak 100 unit. Seribu unit deh. 1000 unit. 1000 unit kali 10 juta 10 M. Di akhir tahun ada yang ngasih uang muka sebesar 10 unit. Berarti 100 juta ya. Kayak 10 unit 5 juta kali 10 50 juta. Penjualan 1000 unit. 1000 unit kali 10 juta. 10 M. Apakah berapa DP PPN sekarang yang harus saya terhutang? Penjualan 10 M. Sepuluh M kah? Yang 5 awal udah dapat uang muka ya nggak?
Uang mukanya berapa? 5 juta. Ada berapa unit? 5, Pak. 5. Berarti kurangi dong, kan udah dikenakan sebelumnya. Ya kan? 10 M kurangi 25 juta. Pas di akhir Desember ada yang nitip uang muka 5 juta. 10 orang. Ya. Udah masuk penjualan PPh badan belum tuh baru nitip uang muka? Belum kan? Ya. Kemudian udah kena PPN nggak? Udah, Pak. Udah harus mungut, uang muka harus dikenakan PPN ya. Maka ditambahkan saldo akhir uang muka. Ya. Kalau di pertengahan Pak gimana Pak? Di bulan Februari, Maret, April ada uang muka. Ya nggak apa-apa kan, ada dapat uang muka tapi direalisasi ya nggak? Ada uang muka masuk kena PPN, tapi pas direalisasi penjualan dia nggak kena PPN lagi. Ya udah saling mengeliminasi kalau di tengah-tengah ya nggak? Yang penting awal dan akhir masuk akal. Kenapa saya menjelaskan begini? Saya tidak ingin masuk ke lulusan sertifikat pajak yang saya seharusnya semua yang saya ajarkan itu hanya berpikir, Pak kata rumus seperti itu. Harus ditambah ini, harus kurang. Kenapa? Ya udah di SN65. Harusnya ngerti kenapa harus rumus itu gini, kenapa? Ya karena seperti ini. Rubah dikit aja yang menghafalkan rumus babak belur. Kalau secara konsep benar, secara logiknya benar, maka rubah keadaan kita bisa menyesuaikan rumus. Oke, ada pertanyaan? Ini pasti selalu dilakukan dalam saat pemeriksaan pajak. Ilmu dasar. Wah, Pak dasar aja udah muter otak. Apa-apalah, jadi ya. Oke. Keterangan bukti permintaan pasal 34 ya kalau dibutuhkan. Keterangan atau bukti untuk pasal 35 rahasia jabatan. Konfirmasi ya kita saat kita meminta konfirmasi faktur pajak, konfirmasi setoran ke bank, faktur pajak ke KPP lain itu kita lakukan. Nah, prosedurnya silakan deh baca sendiri itu prosedurnya ya kan. Apa sih yang dilakukan langkah-langkah dalam konfirmasi? Tentukan data atau informasi yang akan dikonfirmasi, tentukan pihak yang akan diminta konfirmasi, buat surat konfirmasi dan mencantumkan nama. Lah harus saya ajarkan bacain satunya. Yang penting saya konsepnya ya, tinggal baca aja yang begitu mah. Bayangin aja konfirmasi gimana. Oh iya seperti ini, seperti ini. Sayang waktu kita kalau memang membahas yang harus bisa dihafal sendiri atau dipelajari sendiri. Inspeksi ketika kita harus melihat ke lapangan, misalnya ada keberadaan jumlah kursi, kayu, meja, dan sebagainya, atau kapasitas produksi mesin, dan lain-lain. Kita harus ke lapangan. Itu inspeksi. Kebenaran fisik. Nah, ini kita mau lihat aktiva benar sih. Aktivanya yang ada, apa harus dilakukan kebenaran uji kebenaran fisik. Perhitungan matematis ya udah pelajari akuntansinya, gimana matematis angkanya benar enggak. Terkadang yang di print out, general ledger di print out, dijumlahkan berbeda. Entah gila memang. Kenyataan itu. Kita kadang-kadang yakin hasil print out suatu sistem ini pasti jumlahnya sama. Beda puluhan ratusan juta. Ditanyakan, nggak tahu printernya juga, saya bukannya ngeprint bla 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 bla. Udah. Wawancara. Nah, tadi siapa yang komen? Jadi ini semua teknik itu tergantung pada keadaan, bukan berarti paling bagus teknik ini Pak. Enggak, wawancara bisa saja paling valid. Kenapa? Yang diwawancaranya bisa pihak-pihak kementerian yang sangat tahu dengan penjualan kepada
instansi pemerintah misalnya, karena memang yang mendapatkan fasilitas adalah yang bersangkutan yang memenuhi syarat. Oke, uji petik sampling. Sampling dengan penelitian norma di akademis sudah sampling dianggap sekian. Kalau pajak sampling ada masalah, nggak bisa digeneralisasi. Terkoreksi 5% dari sampling sehingga semuanya biaya dikoreksi 5% karena dasarnya sampling. Enggak. Kalau di pajak ada sampling dan salah, maka tidak bisa lagi disampling, maka terus tambahin. Itu uji petik atau sampling. Nah, perolehan data dalam bentuk elektronik diatur dalam SS10 2017. Ini softnya itu soft copy-nya nanti disimpan dalam satu drive atau dalam satu CD. Nanti ada kode hasilnya, ada imaging dan kode hasilnya, sehingga itu tidak bisa dirubah. Kalau dirubah tuh akan ketahuan nantinya. Nah, berikutnya juga teknik-teknik pemeriksaan lain yang ada yang bisa dipergunakan. Oke, ada tanya jawab? Kalau tidak, silakan masuk kelompok. Bikin kelompok ya, 6 kelompok. Kemudian kerjakan yang tadi di-share. Udah di-share kan ya? Soal pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Sudah, Pak. Oke. Saat terbentuk kelompok, kerjakan sampai setengah satu. Setengah satu yang sudah ini memaparkan. Mau pakai breakout room, mau gimana, mau close video dan diskusi ya silahkan. Ini kita ada jam 12 sampai setengah satu. Ada yang mau sholat dulu sebentar ya silakan. 1+25 lah. Kurang waktunya dong. Dimulai dari sekarang. Silakan masuk dibagi kelompoknya. Kelompoknya bikin sendiri aja, Pak. Sendiri nggak jadi kelompok, kalau sendiri mah ya bareng-bareng, minimal kalau 329 bagi 6 ya ada yang 5 ada. Ya. Kelompoknya maksudnya ya, kalau siapa-siapanya silakan dikoordinir sama ketua kelas ya. Oh ya, baik, Pak. Ya. Boleh close video ya.
izin bikin breakout room ya, Pak. Silakan. Ada apa nih kok? Sama kelompok 2. Astagfirullah. Udah muncul, Pak. Dah. Menurut kelompok kami Langsung aja ya, nggak usah terlalu ini langsung. Untuk yang soal nomor kasus pertama ini kan dicantumkan di sini ada pengeluaran dari si Hoki Anwar. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, pendekatan yang paling tepat digunakan itu yang pendekatan tidak langsung yang biaya hidup, Pak. Oke, sip. Biaya hidupnya. Kemudian untuk yang Hoki Anwar itu, yang soal keduanya tadi ditanyanya hitung penghasilan brutonya. Nah, kami menghitung penghasilan brutonya itu dari kekayaan bersih akhir tahun. Kekayaan bersih akhir tahun itu dapat dari ini, Pak. Yang tahun 2018 di total semuanya 350 juta, ditambah ini 350, tambah 100, tambah 400, tambah 60, dapatnya 1260. Kemudian yang kekayaan bersih awal tahunnya itu dari yang sebelahnya ini. Kemudian itu diselisihkan, Pak. Jadi kan ada didapat kenaikan kekayaannya, kenaikan kekayaan bersihnya kami dapatnya 565 juta. Kemudian biaya hidupnya itu sesuai yang tercantum di soal, ini dijumlah terus dikali 12, kami dapatnya 268.800. Kemudian ada penghasilan bukan objeknya ini, yang warisan ini, Pak, yang kafling tanah sebesar 400, sama penjualan mobil sebesar 275. Jadi kelompok kami mendapatkan untuk yang penghasilan brutonya sebesar 700.800. Nah, lanjut ke kasus 2, Pak. Ya, komentar dari kelompok lain? Ada yang sama atau beda? Berkomentar, Pak. Ya. Kebetulan kelompok kami beda angka 50 juta, Pak. Soalnya dari kan kekayaan awal tahun sama kekayaan akhir tahun tuh ada rumah, Pak. Rumah yang awalnya 300, yang keduanya 350. Nah, kami anggap itu kenaikan 50 jutanya itu PPh final gitu, Pak. Revaluasi bangunan. Gitu, Pak. Jadi kami kurangkan penghasilan bukan objek pajak atau PPh finalnya 450 juta, jadi penghasilan brutonya 658.800, Pak. Kenaikan evaluasi terus ini orang pribadi ya, orang revaluasi itu hanya untuk badan hukum ya, PT. Terus coba lihat ke atas, lagi. Penghasilan bruto sekian. Coba saya lihat di ini, agak ke atas. Nah ini yang cicilan rumah masuk nggak di biaya hidup?
si biaya hidup masuk, Pak. Kami masukkan. Harusnya masuk nggak? Ada yang punya pendapat lain? Sekarang gini, Alvin punya gaji 200 juta misalnya sebulan. Berarti kan itu Alvin punya hutang cicilan rumah karena ini menyicil misalnya 50 juta sebulan. 50 juta sebulan. Berarti kan punya utang ya? Utang. Nah, berarti kekayaan bersih itu aktiva dikurangi hutang ya? Ya, aktiva sama hutang. Terus pada saat hutang berkurang, berarti kekayaan naik ya? Ya, kekayaan naik, kekayaan bersih. Hutang berkurang, kekayaan bersih naik. Kemudian cicilan. Kalau di sini cicilan, berarti itu udah mengurangi hutang ya. Udah pada saat dicicil, berarti hutang udah berkurang kan? Berarti kekayaan udah naik. Nah, sekarang ditambah biaya, dijadikan sebagai biaya hidup lagi. Apa nggak double? Berarti udah include di kekayaannya itu ya Pak ya? Udah kekayaan bersih kan? Mengurangi hutang ya. Contohnya gini, bangunan itu nilainya 3 miliar. Punya uang 500 juta. Maka bangunan debit 3 miliar, pada kas, pada hutang 2,5 miliar. Nambah nggak kekayaannya pada saat ngambil kredit bank, kredit bangunan. Awal punya uang 500 juta, maka kekayaan bersih berapa? 500 juta kan? Dipakai uang muka rumah, harga 3 miliar. Pas saat deal-dealan uang muka rumah kekayaan nambah nggak? Dari mana nambahnya? Kekayaan bersih. Rumah nambah berapa nilainya? 3 miliar. Dicicil. Kita punya uang 500 juta. Maka kalau dibikin jurnal, kalau seandainya PT jurnal, maka rumah di debit berapa? 3 miliar. Ya. Kas di kredit berapa? Cicilan. Kas di kredit berapa? Untuk yang diberikan sebagai DP rumah? 500. Terus hutang di kredit berapa? 2,5 miliar. Berapa? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Kekayaan bersih naik atau turun atau tetap? naik. Kekayaan bersih ada aktiva dikurangi hutang berapa? Turun, nggak tahu Pak. Aktifnya tadi rumahnya berapa? 3. Hutangnya? Hutangnya 2,5. Jadi kekayaan bersihnya berapa? 500. Sebelumnya berapa? Ya 500 sebelumnya ya enggak? Sebelumnya punya kas 500 juta. Ya. Dijadiin DP rumah. 3 miliar. Tapi kita jadi punya hutang ke bank. Atau ke developer 2 juta 2 miliar 500. Jadi kekayaan bersihnya tetap nggak berubah ya. Rumahnya jadi 2,5 miliar, 3 miliar, ya. Kemudian
kasnya jadi berkurang 2,5 miliar. Jadi 0 kasnya. Kasnya berkurang 500. Tinggal hutang 2,5 miliar. Berarti kekayaan bersih 500 juta. Nggak berubah. Nah sekarang ya Alvin dapat gaji 200 juta. 200 juta masuk 1 bulan. Terus uangnya dipakai, yang 50 juta dipakai untuk nyicil hutang. Maka dicicil 150 juta. Kekayaan bersih tinggal berapa? Naik atau turun? Naik, hutangnya tinggal 2450. Sementara rumahnya 3 miliar. Hutangnya 2450. Kekayaan bersih naik 50, jadi 550 juta ya. Yang kita mau cari itu bukan gaji Alvinnya, justru karena nggak ada datanya. Kenaikan kekayaan bersih dan konsumsi. Mau nyari penghasilan gitu loh, ya enggak? Nah sekarang kalau aktifanya naik 50, kemudian dijadikan biaya hidup yang 50 juta itu. Jadi 2 kali dong, ya enggak? Cicilan hutang 50 juta. Jadi biaya hidup ditambahkan dengan kenaikan aktiva nilai aktiva ya. Kekayaan bersih berarti 2 kali 50 jutanya di ini kan. Jadi sekali aja, nggak usah ditambahkan cicilan yang sebesar tadi. Mengerti? Konsep berpikirnya mengerti ya? Oke, bagus. Nah, Pak, tapi boleh tanya sedikit nggak, Pak? Oh boleh, banyak juga, wajib saya jawab. Itu kan yang kenaikan kekayaannya kan kalau rumah kan 50 ya. Terus yang dicicil kan baru setahunnya ini 36. Ya, gimana? Kan yang kenaikan rumahnya kan 50. Yang kenaikan rumahnya kan 50. Yang dicicil kan baru yang 36, Pak. Jadi penambah kekayaan bersihnya cuma yang 36 aja. Terus di sini nggak usah dikurangin. Apa tetap 50 langsung masuk di kekayaan bersihnya, Pak? Nah, pokoknya kita kan 536 itu termasuk nyicil utang kan? Nyicil utang udah 36, nyicil utang nggak usah diperhitungkan lagi sebagai nambah ini sorry nyicil utang berarti nambah di kekayaan bersih, tapi di situ coba di kekayaan akhir tahun sudah dinetkan kekayaan awal, jadi nggak usah, jadi udah seolah udah ada di situ yang 36 itu sudah ada diperhitungkan di kekayaan bersih akhir tahun. Nggak usah ditambahkan lagi. Nggak usah ditambahkan di sana karena sudah ada di soal. Ya, kecuali di soalnya belum ada kata-kata itu. Tapi dia sudah masuk di dalam penambahan kekayaan bersih. Hutang berkurang itu kan nambah kekayaan bersih, ya nggak? Sudah ada di sana. Tapi sudah jadi net gitu, nggak usah diperhitungkan lagi dalam biaya ini. Pak harus ditambahkan nggak dalam? Udah ada di dalam ini di kekayaan bersih akhir tahun udah tercover di situ. Namanya kekayaan bersih itu adalah aktiva dikurangi hutang, ya nggak? Berarti cicilan itu sudah dipakai mengurangi hutang, sudah ada di dalam ada pengurangan kekayaan bersih, walaupun ada yang nambahnya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, oke.